Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hijriyati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi kami. Perkenalkan, saya Radiatul Muna sebagai moderator pada presentasi kali ini dan sebagai pemateri kedua untuk presentasi kali ini. Dan ada teman saya, Rombah Diavianda sebagai pemateri kedua, Rida Tuliswa sebagai pemateri ketiga, dan juga Rahmi Putri Ananta sebagai pemateri keempat. Baik, saya Rombah Diavianda ingin menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian teknik-teknik bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling sangat penting di dunia pendidikan karena membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan mengatasi masalah yang ia hadapi. Khususnya untuk anak usia dini, layanan ini sangat berperan besar karena dapat mendukung perkembangan seperti perkembangan kognitif, sosial, emosional di masa awal kehidupannya. Namun, penerapan bimbingan konseling di jenjang ini terkadang belum optimal, sehingga perlu pemahaman yang lengkap tentang teknik-teknik yang dipakai agar dapat membantu anak dengan baik. Selanjutnya, pengertian teknik-teknik bimbingan konseling merupakan berbagai metode atau pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pelaksanaan teknik-teknik tersebut bertujuan memberikan bantuan dan dukungan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, saya Radiatul Muna. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar bimbingan konseling secara umum. Nah, secara umum ada 16 teknik-teknik dasar untuk bimbingan konseling. Yang pertama ada attending atau mendengarkan penuh. Nah, attending ini artinya memusatkan perhatian penuh kepada klien dengan bahasa tubuh yang terbuka, misalnya dengan kontak mata, dengan anggukan, dan juga menghindari gangguan. Contohnya ketika ada teman kita yang sedang curhat, nah kita misalnya sedang megang HP itu, HP-nya kita taruh dulu dan kita mendengarkan teman kita curhat. Lalu yang kedua ada opening atau membuka komunikasi. Fase awal untuk memulai hubungan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang mengundang klien bercerita supaya klien ini merasa nyaman dan aman. Contohnya misalnya kita tanyakan bagaimana kabarnya pada hari ini, dan juga apa yang kamu ceritakan pada hari ini. Lalu yang ketiga ada acceptance atau penerimaan. Nah, acceptance ini menunjukkan sikap menerima klien tanpa menghakimi apapun yang ia rasakan dan juga yang ia ceritakan. Lalu yang keempat ada restatement atau mengulang pernyataan. Nah, restatement ini mengulang kalimat klien secara persis untuk memastikan dan menegaskan pemahaman. Contohnya, klien bilang marah karena dia ada janji terus dibatalin. Nah, kita ulang kalimat itu seperti, oh jadi kamu sedang marah ya karena ada janji yang dibatali oleh temanmu. Nah, lalu yang kelima ada reflection of feeling atau refleksi perasaan. Nah, refleksi perasaan ini adalah mengungkapkan emosi yang dirasakan klien itu dari kata-kata, nada ataupun sikapnya agar klien itu bisa sadar dan lebih memahami perasaannya. Contohnya, oh kamu sekarang sedang merasa kecewa ya, oh sekarang kamu sedang marah, oh sekarang kamu lagi senang. Contoh. Lalu yang keenam ada paraphrasing atau menyampaikan ulang isi. Menyampaikan ulang isi pembicaraan klien dengan kata-kata sendiri yang lebih ringkas untuk memperjelas dan memastikan pemahaman dari klien tersebut. Lalu yang ketujuh ada clarification atau klarifikasi. Nah, klarifikasi ini mengajukan pertanyaan untuk memperjelas kata atau perasaan klien yang kurang jelas. Lalu yang ke-8 ada leading atau mengarahkan. Nah, leading ini mengembalikan pembicaraan yang menyimpang agar
agar tetap fokus pada tujuan terapi. Lalu yang ke-9 ada structuring atau menyusun jalannya sesi. Jalannya sesi ini menjelaskan rencana dan aturan sesi agar proses berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang ke-8 ada leading atau mengarahkan. Nah, maksud dari mengarahkan itu kita mengembalikan pembicaraan yang sebelumnya menyimpang agar tetap fokus pada tujuan terapi. Lalu yang ke-9 ada structuring atau menyusun jalannya sesi. Nah, menyusun jalannya sesi ini maksudnya menjelaskan rencana dan aturan sesi agar proses berjalan teratur dan efektif. Lalu yang ke-10 ada reassurance atau penguatan. Maksud dari penguatan ini kita memberi afirmasi positif kepada klien supaya untuk mengurangi kecemasannya dan juga meyakinkan bahwa dia mampu menghadapi masalah yang sedang diceritakan itu. Yang ke-11 ada silent, itu memberi jeda tanpa bicara agar klien punya ruang untuk berpikir. Lalu yang kedua ada advance atau nasihat. Di sini kita sebagai konselor memberi saran yang konkret kalau misalkan kliennya minta dan setelah klien itu mengeksplorasi masalahnya. Lalu yang ke-13 ada confrontation atau konfrontasi, yaitu kita sebagai konselor mengingatkan klien tentang ketidaksesuaian antara kata dan tindakan klien ini untuk membuka kesadaran dan mendorong perubahan. Lalu yang ke-14 ada interpretation atau interpretasi, yaitu di sini kita memberikan pandangan lebih dalam tentang makna pola perilaku atau perasaan berulang untuk wawasan baru. Lalu yang ke-15 ada summary, menyimpulkan. Di sini kita menarik kesimpulan poin utama perbincangan pada sesi ini, perasaan dan juga rencana supaya klien ini lebih jelas dan ingat hasil sesi pada hari ini. Lalu yang terakhir itu ada termination, yaitu mengakhiri sesi. Di sini kita menutup sesi dengan jelas, menilai proses yang sudah dilewati dan menyepakati tindak lanjut untuk sesi ataupun jadwal selanjutnya. Baik, saya Rida Tulispa. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar bimbingan konseling untuk anak usia dini. Adapun teknik-tekniknya, yang pertama itu ada kolaborasi dengan orang tua. Nah, maksudnya di sini yaitu kerjasama yang aktif antara guru atau konselor dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Nah, tujuannya itu agar orang tua dan guru sama-sama paham akan kebutuhan anak dan mendukung perkembangan anak dalam kehidupan sehari-hari. Terus itu yang kedua ada bermain sambil belajar. Maksudnya mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan untuk simulasi motorik dan kognitifnya. Contohnya itu seperti permainan mencocokkan gambar, terus tuh bermain puzzle dan lain-lain. Terus itu yang ketiga ada bermain peran, yaitu simulasi situasi sosial untuk mengasah keterampilan sosial dan empati anak. Nah, di sini anak diajak untuk berpura-pura menjadi tokoh tertentu seperti menjadi dokter, guru ataupun pedagang. Tujuannya di sini supaya anak belajar memahami perasaan orang lain dan melatih keterampilan sosialnya dan berkomunikasi. Selanjutnya, membacakan buku bergambar. Nah, di sini guru membacakan buku bergambar agar anak bisa mengembangkan kemampuan bahasa, imajinasi, dan nilai-nilai moral yang ada pada cerita tersebut seperti nilai kejujuran dan tolong-menolong. Terus selanjutnya ada lingkungan kondusif dan menyenangkan. Nah, di sini guru menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman serta menarik agar anak bebas bereksplorasi tanpa ada rasa takut salah. Misalnya itu seperti anak bebas memilih area bermain tanpa adanya paksaan dari guru. Terus yang terakhir ada konseling kelompok. Nah, di sini anak belajar berinteraksi melalui kelompok kecil. Nah, melalui kegiatan ini, mereka akan saling mendukung dan bisa mengelola emosinya.
Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa bimbingan konseling pada anak usia dini itu bertujuan untuk membantu anak berkembang secara utuh, seperti bisa mengenali dirinya sendiri, berinteraksi dengan baik, dan bisa belajar mengelola emosinya. Nah, bimbingan konseling pada anak usia dini ini bukan hanya sekadar tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga menuntun anak tumbuh menjadi pribadi yang positif dan berakhlak baik. Teknik dasar bimbingan konseling adalah kemampuan pokok yang harus dimiliki konselor untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan hubungan yang mendukung perkembangan klien. Teknik ini meliputi mendengar aktif, membuka komunikasi, menerima klien, mengulangi dan menyampaikan ulang pernyataan konseling, memantulkan perasaan, memperjelas pesan, mengarahkan pembicaraan, memberi penguatan, memberi ruang diam, memberi nasihat, konfrontasi, interpretasi, menyimpulkan, dan menutup sesi. Untuk anak usia dini, teknik ini disesuaikan dengan pendekatan bermain dan kolaborasi dengan orang tua yang menunjang perkembangan optimalnya. Baik, hanya inilah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir materi kami pada hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.